Bab 75. Dia melihat saat ketua membalikan badannya. Di wajah ketua ada topeng badut sehingga dia tidak bisa melihat wajah ketua. Apaan ini? Apaan ini? Apakah ketuanya begitu jelek sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya? Henny membatin, bingung setelah terpelanjat melihat penampilan ketua. Apa yang kamu lakukan? Ada beberapa orang yang tidak ingin saya temui, jadi memakai masker akan lebih tepat. Baiklah, karena saya masih memiliki kerjaan yang harus dilakukan, kamu pulang saja ke rumah. Arif melambai dengan acuh, memberi isyarat agar Henny pergi. Apakah dia tidak ingin melihatku? Ada kesedihan yang tak dapat dijelaskan yang tumbuh dalam dirinya. Kamu tidak ingin melihatku, tapi kamu datang menyelamatkanku setiap kali aku putus asa, batin Henny. Oke, saya permisi dulu ketua. Henny berbalik dan mengambil beberapa langkah, namun kemudian dia menghentikan langkahnya dan berbalik kembali memandang Arif. Oh ya ketua, saya sangat ingin memberikan Anda makanan sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Anda. Henny memandang Arif penuh harap. Tidak perlu repot-repot. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengelola Jenin Corporation dengan baik. Setelah mendapat untung, saya akan memberi Anda 10% sahamnya. Arif memberi isyaratnya padanya untuk segera pergi. Merasa kecewa, Henny tidak punya pilihan lain selain melangkah pergi. Di luar ruangan, Elisiana menunggu dengan penuh harap. Ketika dia melihat ekspresi kesal di wajah Henny, dia mengerutkan keningnya. Elisiana, pernahkah kamu melihat wajah ketua sebelumnya? Henny bertanya sambil tersenyum setelah menenangkan diri. Hah? Rasa bingung, Elisiana mengangguk. Iya, mengapa? Dia pasti tampan kan? Henny terus bertanya. Iya, dia baru berusia 20-an. Dia masih muda dan tampan. Elisiana masih tidak tahu apa yang ingin dikatakan Henny. Pantas saja, ejek Henny pada dirinya sendiri. Ketuanya masih muda dan tampan. Tidak heran dia tidak tertarik padaku, nasin Henny. Namun dia yakin ketua bersikap acuh tak acuh terhadapnya hari ini karena dia belum menceraikan Arif. Kalau tidak, dia tidak akan menyebut Arif 2 kali. Dia pasti takut status hubunganku akan mengaruhi reputasinya. Henny mengangguk pada dirinya sendiri. Ya, itu pasti. Kenapa lagi dia mau membuat dukung? Meski telah melahirkan seorang anak, dia tetap menjaga bentuk tubuhnya. Kulitnya mulus seperti gadis-gadis yang baru saja beranjak dewasa. Yang terpenting, dia memiliki wajah yang sempurna. Dia percaya diri dengan penampilannya. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Henny menyembunyikan semua kecewaannya dan tersenyum. Aku akan terakhir memakan malam besok malam. Aku akan pergi sekarang. Kita lihat saja nanti. Saya tidak yakin apakah saya akan sibuk atau tidak. Elisiana menggelengkan kepalanya. Tidak mengerti mengapa suasana hati Henny tiba-tiba menjadi baik lagi. Rasa ingin tahu tumbuh dalam dirinya dan dia kembali memasuki kantor Arif. Ketika dia masuk, Arif sedang merokok di kursinya. Topeng badut ada di tangannya. Ekspresinya saat ini menatap topeng itu penuh dengan sikap mencela diri sendiri. Aku badut sialan. Seperti inilah penampilanku. Tuan Suryadi, Elisiana memanggil dengan lembut. Dengan mata masih tertuju pada topeng badut itu, Arif tiba-tiba bertanya, apakah kamu bisa menyanyikan lagu Saint and the Cold? Hah? Ya, saya sering menyanyikannya di rumah. Elisiana memandang Arif bingung. Nyanyikan untukku, Imam Arif. Apa? Sekarang? Elisiana terkejut dengan kata-katanya. Meski Arif terlihat tenang, dia bisa merasakan bahwa Arif sedang sedih. Dia mengangguk. Elisiana merasa bingung dan malu kalau harus bernyanyi di depan Arif. Namun Arif sepertinya menunggunya dan tidak ada orang lain di kantor. Dia menarik napas dan mulai bernyanyi. Tepat ketika aku berhenti membuka pintu, akhirnya mengetahui bahwa yang ku inginkan adalah milikmu. Membuatku masuk lagi dengan batasku yang biasa. Tentu dengan dialogku, tidak ada seorang pun di sana. Nada suara Elisiana pas, dan ada sedikit suara serak di suaranya. Meski menyanyikan tanpa instrumen,
Dia hampir sebanding dengan penyanyi aslinya. Saat dia bernyanyi, Arif menjadi semakin tertekan. Kenangan saat dia bersama Henny terlintas di benaknya. Dan ketika itu dia merasakan hidupnya yang sangat miris. Memikirkan itu membuat hati Arif menjadi kesal dan kesakitan. Selama ini dia telah memberikan segalanya, dan sepanjang waktu itu dia menderita dalam kesunyian. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mempertahankan pernikahan yang tidak sempurna. Namun pada akhirnya dia harus menerima kenyataan bahwa bukan hanya dirinya dipandang sebelah mata, tetapi lebih dari itu dia telah diselingkuhi. Walaupun Henny selingkuh pada dirinya sendiri saat menjadi orang lain. Bab 76. Apakah kamu tidak menyukai Choi? Salahku, aku takut. Saya pikir Anda menginginkan apa yang saya inginkan. Maaf sayangku, tapi di mana badutnya? Kirimkan badut. Baiklah, berhenti bernyanyi. Arif menjentikan pergelangan tangannya menghentikan Elsiana untuk melakukan nyanyiannya, untuk melanjutkan nyanyiannya. Dia takut dia akan kehilangan kendali atas emosinya jika mendengar Elsiana yang terus bernyanyi. Apakah karena aku menyanyikannya dengan sangat buruk? Elsiana diam-diam bertanya. Tidak, kamu nyanyian baik saja. Tidak, kamu nyanyianmu baik-baik saja. Benar-benar baik. Mungkin suatu saat aku harus mengajakmu keluar untuk bernyanyi, kata Arif sambil menggelengkan kepalanya. Apa Elsiana berbinar, tapi saat dia menyadari Arif masih terlihat kesal, dia menyembunyikan ekspresi gembiranya dari matanya. Oke, saya bebas kapan saja. Sabari saja kalau Tuhan ingin mengajak saya. Elsiana mengangguk. Oke, silakan pergi. Arif melambai yang beri isyarat agar dia pergi. Dia ingin mengumpulkan pikirannya sendiri. Tuan Suryadi, tentang Henny dan kamu tadi? Elsiana penasaran dengan percakapan Henny dan Arif. Dia yakin Arif pasti tidak memberitahu Henny tentang identitasnya. Kalau tidak, dia tidak akan memegang topeng badut. Aku memintamu pergi. Apakah kamu tidak mendengarku? Tidak perlu menanyakan hal yang tidak sepantas yang aku tanyakan. Arif merenyut sambil meraung. Jantung Elsiana berdetak kencang saat ketakutan dan kesedihan muncul di wajahnya. Aku permisi dulu, gumamnya sebelum diam-diam mundur dari kantor. Arif melirik topeng itu sekali lagi sebelum menyimpannya di laci. Dia kemudian berdiri untuk berjalan ke jendela dan menyalakan pokoknya. Perlahan dia mengembuskan kepulan asap dan seolah-olah dia telah mengembuskan dasar frustasinya. Apakah kamu tidak suka lelucon? Salahku, aku takut. Saya pikir Anda menginginkan apa yang saya inginkan. Maaf sayangku, tapi di mana badutnya? Kirimkan badut. Saat dia menatap pemandangan, dia tidak bisa tidak memikirkan lagu sebelumnya. Sekitar jam 4 sore, Arif keluar menjemput Todi. Dia tidak menunjukkan kepada Todi betapa kesalnya dia saat dia mengobrol dengan istrinya. Namun, sampainya di rumah, dia tidak masuk dapur untuk memasak seperti biasanya. Ketika Jasmine kembali dan menyadari kurangnya persiapan makanan malam, dia membuka mulutnya hendak menegurnya. Saat itu telepon Arif berdering. Arif merogoh sapunya, mengeluarkan ponsel. Di layar ponsel terlihat bahwa itu adalah panggilan dari teman sekelas lamanya, Rian. Arif, ayo kita keluar untuk minum. Aku belum mengucapkan terima kasih yang pantas atas pertolonganmu padaku dulu. Celoteh Rian ketika Arif sudah menerima panggilannya. Tentu, tunggu aku, jawab Arif tanpa ragu-ragu. Rian kemudian dengan cepat memberitahukan alamatnya sebelum mereka mengakhiri panggilan tersebut. Setelah menginstruksikan Todi untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, Arif bergegas keluar. Pria tak berguna, kemana kamu akan pergi tanpa menyiapkan makan malam? Teriak Jasmine. Namun, satu-satunya jawaban yang dia dapatkan hanyalah bunyi gedebuk pintu yang tertutup. Pria tak berguna itu, dia tidak masuk akal. Dasar tidak berguna. Jasmine menghentakkan kakinya terbakar amarah. Saat ini Arif mulai tidak terlalu memedulikan dirinya sebagai mertuanya yang berkuasa. Itu membuatnya marah kepada Arif. Bersambung ya sobatku semua. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.